Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya dan teman saya akan membawakan materi tentang fikih arsitektur dalam masjid. Yang pertama, perkenalkan nama saya Nur Hamidah dengan NIM 200606110047 dan teman saya Muhammad Mukhalladun Kafafah dengan NIM 20060611000112. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih arsitektur yang bertema masjid dalam sudut pandang fikih arsitektur. Masjid. Masjid adalah sebutan umum untuk rumah ibadah umat muslim. Masjid yang berukuran kecil biasa disebut dengan musola. Perbedaan masjid dan musola biasanya dari segi luas. Masjid biasanya berukuran besar dan menampung sekitar 100 lebih jamaah. Musola berukuran kecil yang hanya menampung jumlah jamaah 50 orang ke bawah. Klasifikasi masjid dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama yaitu masjid raya, yang tingkatannya tingkat provinsi, masjid agung tingkatan kabupaten atau kota, masjid besar tingkatan kecamatan, masjid jami' tingkatan desa atau kelurahan. Selanjutnya masjid negara disebut sebagai masjid negara, masjid akbar dengan status masjid nasional, masjid raya dengan status masjid provinsi, masjid agung dengan status masjid kabupaten atau kota, masjid besar dengan status masjid kecamatan, masjid jami' dengan status sebagai masjid kelurahan, serta masjid biasa untuk yang tidak masuk dengan tingkatan 1-6. Yang tipe yang pertama yaitu tipe A. Tipe A untuk masjid negara, tipe B untuk masjid akbar, tipe C untuk masjid raya, tipe D untuk masjid agung, tipe E untuk masjid besar, dan tipe F untuk masjid jami', dan yang terakhir tipe G untuk masjid RW. Hukum mendirikan masjid. Secara hukum, berdasarkan fatwa dari Majelis Al-Mujamma' Al-Fiqih Al-Islami, salah satu divisi fatwa dari Robitah Alam Al-Islami, dijelaskan bahwa mendirikan masjid dalam setiap hal adalah boleh. Hal bisa diartikan dusun atau komplek dengan area yang sedikit lebih luas. Motif pendirian masjid. Target pendirian sebuah masjid adalah untuk menghidupkan fungsi utamanya sebagai center point, titik pusat kegiatan Islami bagi masyarakat di lingkup sekitarnya, khususnya sholat Jumat dan sholat fardu berjamaah, dan punya kegiatan Islam lainnya seperti membaca Al-Quran, belajar mengajar, tempat musyawarah, dan semua kegiatan dalam rangka kemaslahatan umat. Selanjutnya yaitu pertimbangan masyarakat dalam proses pendirian masjid. Dalam fatwa di atas, kesimpulan pokoknya adalah wajibnya mendirikan masjid di setiap komplek atau dusun atau suatu lingkungan daerah yang ditinggali kaum muslimin sesuai kemampuan mereka dan bihasbil hajah sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu tentang hukum tanah masjid. Yang pertama yaitu dari Al-Maktabah Al-Islamiyah, juz 3 halaman 274, yang berarti dari ayatnya yaitu Al-Isnawi menganggap lebih unggul terhadap pendapat sebagai ulama yang menyatakan jika ada tanah dibangun sebuah tempat duduk di sebuah teras dan diwakafkan sebagai masjid, hukumnya sah sebagaimana sahnya wakaf pada lantai atas dan temboknya. Dan Al-Isnawi menganggap kuat pendapat Az-Zarkasi tentang keabsahan hal tersebut. Dengan demikian sah hukumnya wakaf pada lantai atas, namun bawahnya tidak diwakafkan sebagaimana sebaliknya. Yang kedua yaitu dikutip dari Al-Maktabah At-Tijariyah Mesir 1983, juz 3 halaman 464. Pada ayat tersebut yang berarti redaksi dalam kitab Al-Mughni dan An-Nihayah mengatakan, dan tidak pada tanah yang disewakan dan bangunannya diwakafkan. Masjid menjadi masjid menurut pendapat yang menyatakan bahwa sah model pendirian masjid seperti demikian dihukumi sah. Keabsahan pendirian masjid seperti itu adalah menurut pendapat ini yang paling sahih. Dari Ibnu Hajar Al-Haytami, Tahfatul Muhtaj. Yang terakhir yaitu dari Darul Kutub Al-Islamiyah, juz 2 halaman 458, yang artinya jika ada orang mewakafkan harta yang belum pernah ia lihat, misal orang yang wakaf atau buta, atau orang yang menyewakan tanahnya atau ahli waris yang diberi wasiat untuk
untuk bisa menggunakannya dalam tenggang masa tentu. Atau penyewa tanah kemudian mewakafkan bangunan masjid di atasnya atau tanaman di atas bangunan yang ia dirikan, maka hukumnya adalah sah. Sebab masing-masing bisa dimiliki dan bisa diambil manfaatnya secara global, serta hartanya masih tetap ada. Baik wakafnya itu dilakukan menyusul setelah ia transaksi sewa-menyewa, yang penting sebelum masa sewa habis atau bahkan sesudahnya Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Salah, Zakaria Al-Ansori, Asnal Muttalib. Terus selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mas Kafa, silakan monggo diteruskan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai hukum fikih material dan bentuk ruang sholat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuatu yang harus dipenuhi dalam pembangunan ruang sholat agar sesuai dengan hukum Islam dan layak untuk digunakan beribadah meliputi yang pertama, kesucian tempat. Kesucian tempat diuraikan dari salah satu elemen pembentuk ruang pembatas bawah lantai. Selain itu, pengamatan terhadap alur sirkulasinya yang berpotensi mengkaburkan batas suci dan najis. Yang kedua ada menghadap kiblat. Mencari posisi kiblat terhadap arah hadap bangunan dengan software kiblat lokator. Kemudian yang ketiga ada pengatur saf. Adanya elemen ruang yang dapat mengarahkan rapat dan lurusnya saf sholat dari pola lantai atau karpet. Kemudian yang keempat ada pemisahan gender. Adanya zonifikasi dalam ruang sholat berdasarkan gender. Namun zonifikasi tersebut bersifat fleksibel karena berbagai macam kebutuhan ruang dari berbagai kegiatan yang ditampung. Yang terakhir ada mihrab dan mimbar. Mihrab sebagai petunjuk arah kiblat, penghemat barisan saf, dan pintu alternatif bagi takmir merupakan hal yang dibutuhkan dalam ruang sholat berskala nasional. Begitu juga mimbar sebagai tempat khutbah yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan sholat Jumat yang wajib diadakan di masjid. Next. Kemudian materi yang selanjutnya ada hukum orang-orang dalam membangun masjid atau orang-orang yang berperan dalam pembangunan masjid. Dalam hal kategori ini, kami mencantumkan kategori-kategori berdasarkan halal atau haramnya orang tersebut dalam berkontribusi. Yang pertama ada koruptor. Ada kaidah yang menyebutkan kullu ma bunya ala haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang berasal dari yang haram, maka hukumnya bisa diharamkan. Artinya, semua yang bersumber atau bermodal dari sesuatu yang haram, maka bagaimanapun proses dan hasilnya diarahkan kepada kebaikan, maka tetap sebagai keharaman. Dalam konteks ini, seorang koruptor atau sesuatu hal yang memiliki hubungan dengan koruptor atau korupsi, barang-barangnya ataupun orangnya tidak boleh atau tidak diperbolehkan, haram hukumnya untuk berkontribusi dalam pembangunan masjid. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan orang non-muslim atau orang kafir. Pertama, perlu dijelaskan bahwa hukum asal menerima hadiah dan infak dari non-muslim adalah mubah atau diperbolehkan. Bahkan ulama menjelaskan boleh menerima sumbangan membangun masjid dari non-muslim asalkan tanpa syarat dan tidak membuat kaum muslimin menjadi hina serta bukan alat politik non-muslim tersebut untuk membuat makar terhadap umat muslim. Untuk yang kedua ini adalah masih kategori dalam pengecualian mubah, diperbolehkan dengan pengecualian tanpa alasan untuk bukan alat politik ataupun untuk merendahkan kaum muslimin. Next. Kemudian untuk materi yang selanjutnya, materi yang terakhir, hukum menghias masjid menurut para ulama. Menghiasi masjid dengan ukiran yang terbuat dari emas dan perak menurut kalangan ulama dua madhab sebelumnya, yaitu Hanafi dan Maliki, adalah makruh. Kemakruhan utama
utamanya terjadi manakala hiasan tersebut ditaruh pada dinding bagian mihrab atau tempat imam atau dinding bagian arah kiblat. Alasan yang digunakan ada dua, yaitu mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Batas kemakruhan adalah bila proses menghiasi tersebut ada unsur takalluf, berusaha kuat untuk memenuhi bagian mihrab dengan ukiran emas. Alasan kemakruhan adalah tindakan mengukir dinding dengan emas adalah bagian dari perbuatan menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta sehingga mentasyarrufkan harta tersebut ke pihak lain yang lebih membutuhkan, dianggap sebagai yang lebih utama dari mengukir itu sendiri. Next. Kesimpulan Dan dari yang materi terakhir ini adalah kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah kami sampaikan. Dapat disimpulkan bahwasanya masjid adalah sebutan umum untuk rumah ibadah rumah umat Islam. Masjid yang berukuran kecil biasa disebut mushola. Perbedaan masjid dan mushola biasanya dari segi luas atau ukuran bangunan dan kapasitas jamaah. Kemudian, secara hukum dalam pembangunannya, berdasarkan fatwa dari Majelis Al-Mujamma' Al-Fiqhi Al-Islam, salah satu divisi fatwa dari Rabithah Alam Al-Islami, dijelaskan bahwa mendirikan masjid dalam setiap hai adalah boleh. Adapun juga hukum tapak atau tanah yang digunakan dalam pembangunan masjid, yang mana pembangunan masjid di tanah bondo desa, sebagaimana dalam kasus di atas, hukumnya diperbolehkan selama ada maslahah yang jelas. Sedangkan untuk pembangunan masjid di atas tanah yang bukan wakaf masjid atau tanah yang disewakan, ulama berbeda pendapat dengan penjelasan yang cukup panjang. Adapun juga hukum pemilihan material bentuk ruang salat, yang mana hal ini sangat berpengaruh dalam keberlangsungan orang yang beribadah, tak lain adalah kesuciannya. Tak luput juga untuk hukum sumber atau asal muasal masjid itu terbangun dari proses yang sesuai syariat Islam atau halal. Bahwasanya selama keberlangsungan pembangunan masjid diwajibkan menggunakan sumber dana yang benar-benar halal dan dipastikan memiliki status ikhlas dari sang pemilik harta tersebut. Begitu juga dalam menghias setiap ornamentasi atau pada bagian setiap unsur bangunan masjid, ini dihukumi makruh apabila berpotensi memengaruhi kekhusyuan orang yang beribadah dan mengandung unsur menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta secara tidak manfaat. Dengan ini, dalam setiap unsur pembangunan masjid memiliki hukum masing-masing demi lancarnya hubungan kita sebagai hamba terhadap Sang Pencipta semesta, Allah Subhanahu wa taala. Sekian sedikit presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, salah tingkah selama kita menyampaikan materi, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.